Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan sekitar abad ke-7 Masehi, tepatnya sekitar 1400 tahun yang lalu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Quran Surat Al-Haqqah ayat 40. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Tahukah Anda bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menerangkan ilmu biologi tentang proses kejadian dan penciptaan manusia secara lengkap dan akurat? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Bukan ayat itu saja, seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerangkan kita lebih jelas lagi. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Dan sekali lagi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita dan memberi kita pelajaran serta menginginkan kita untuk merenunginya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dan inilah penjelasan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-39. Bayangkan saudara-saudaraku, Al-Quran yang diturunkan beratus-ratus tahun yang lalu dapat menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang baru ada ratusan tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Apakah kita masih mengingkari dan meragukan Al-Quran? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.